Hai, setelah Anda mempelajari apa itu pidana korporasi, hari ini kita akan menganalisa salah satu kasus pidana korporasi yang terjadi di negara kita, yaitu kasus pidana korporasi PT Nusa Konstruksi Engineering. Nah, sekarang mari kita bahas kasus tersebut. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pidana korporasi, kita akan membahas contoh kasus yang disebutkan di atas, yaitu korupsi yang dilakukan PT NKE yang terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Seperti yang telah kita pelajari pada sesi sebelumnya, terdapat 4 unsur pidana yang terpenuhi, yaitu 1. Setiap orang, 2. Secara melawan hukum, 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi, dan 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keempat unsur tersebut dapat dipahami sebagai berikut. 1. Setiap orang. Unsur setiap orang telah kita bahas sebelumnya dalam pembahasan mengenai korporasi sebagai subjek hukum yang pada intinya PT NKE sebagai suatu korporasi yang berbadan telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini. 2. Melawan hukum. Unsur melawan hukum bukanlah murni merupakan unsur yang berdiri sendiri, namun akan selalu terkait dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur ini terpenuhi saat pelaku melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, PT NKE bersama-sama dengan Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT NKE ikut mengatur proses lelang 8 proyek pemerintah. Selain itu, setelah menjadi pemenang lelang proyek, PT NKE tidak sepenuhnya menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Rangkaian perbuatan tersebut bertentangan dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, PT NKE mendapat keuntungan sebesar Rp240 miliar. Selain itu, PT NKE juga memperkaya Muhammad Nazarudin, Rizal Abdullah, serta anggota KPWA dan panitia pengadaan proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. PT NKE melakukan perbuatan-perbuatan yang telah merugikan keuangan negara, sehingga dalam dakwaan ini dimasukkanlah pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, PT NKE dihukum untuk mengembalikan Rp85.490.234.737 pada negara. Kasus tersebut adalah gambaran pidana korporasi yang telah diputuskan oleh pengadilan. Untuk menghindari agar hal tersebut tidak terjadi pada Anda dan korporasi Anda, mari kita ikuti sesi berikutnya terkait penerapan sistem manajemen anti penyuapan sebagai pencegahan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi.